Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari Grand Studio Metro TV, inilah Kick and the Heroes 2022. Tepuk tangan buat Indonesia. Kick and the Heroes. Sometimes it's just a smile to make you come alive. The people around you lighting up to make you feel alright. Put your empty hands in mine. And scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Whoa, tears make lightest holes in your and hurt. Know you hurt him so bad. And love, if your wings are broken, borrow so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through, even if we can't find heaven. I wonder how we
I'm gonna stand by you. Selamat malam hadirin di studio dan juga pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Saya Ronald Surapraja dan sahabat saya. Cika Jessica. Senang sekali bisa berada di sini untuk mengajak Anda semua menyaksikan acara Malam Penganugerahan Kick and the Heroes 2022. Yeay. Wah Kang Ronald, Ya. aku jujur aku tuh seneng banget bisa ada di sini, bisa jadi bagian dari acara Malam Penganugerahan Kick and the Heroes tahun ini. Ya. Dan acara Malam Penganugerahan Kick and the Heroes 2022 malam ini bertepatan dengan ulang tahun Bang Andy yang ke-16 tahun. Ya. Masa 16 tahun begitu bentuknya? Yang ke-16 tahun itu Kick and the Heroes-nya, bukan Bang Andinya. Baca Bang Andi. dong. Bang Oh Andi iya. lebih kebalikannya 16 deh. 61. Kayaknya. Iya. Enggak, bukan salah, Oh, iya, salah iya, baca. iya. Iya, maksudnya itu. Dan mengingat mengenai Kick and the Heroes, saya ingat waktu kurang lebih 2015 kalau tidak salah, saya pernah take over acara ini. Oh, iya? Dulu saya ambil alih, bukan Kick and the Heroes, tapi menjadi Roti Heroes. Apa? Ronald Tike Heroes. Oh. Cuman itu acara emang kacau. Untung yang punya hajat datang. Mungkin masih ingat Bang Andi waktu itu ya, luar biasa ya. Tapi ini memang luar biasa, konsisten selama 16 tahun menampilkan kisah-kisah inspiratif dari penjuru Indonesia. Menampilkan mereka-mereka yang bersahaja, yang bekerja membantu sesama, sehingga hidup menjadi lebih berarti. Luar biasa, sebutan buat Kick and the Heroes. Yes. Anda semua luar biasa. Betul sekali, luar biasa sekali Kang Ronald. Sosok-sosok inspiratif yang pernah berada di panggung Kick Andy itu, Ya. kalau aku lihat ya mereka itu benar-benar begitu berdedikasi. Ya. Selalu memberikan arti. Nah. Sesuai nih dengan tema Kick Andy Heroes malam ini, yaitu selalu memberi arti. Asik, selalu memberi arti ya. Dan seperti biasa, setiap perayaan ulang tahunnya ya, Kick Andy ini memberikan penghargaan kepada mereka, para pejuang kehidupan di negeri ini yang mereka ini bekerja sunyi. Wah, Enggak sedikit-sedikit posting seperti Anda. oh saya banci. Sedikit-sedikit TikTok enggak. Enggak. Bekerja dalam sunyi, tapi percayalah, kebaikan akan selalu terlihat, akan selalu tercium, Kalau akan selalu saya terasa. melakukan kebaikan harus posting, kalau nggak posting nggak ada yang lihat. Gak harus gitu juga ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memaknai hidupnya dengan berbagi tanpa pamrih. Pada saat dunia sedang carut marut, merekalah justru membuat kita salut. Luar biasa, ya. Baik, tapi sebelum kita masuk ke prosesi penyerahan penghargaan Kick and the Heroes 2022, mari kita saksikan kembali penampilan dari Judika. Ia dirikan klinik gratis sebagai tanda kasihnya pada masyarakat Tanah Mutiara Hitam. Siapakah dia? Kick Andy di hatiku selalu. Didukung oleh Yeah. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyum indah di matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku, jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku, saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, kau kasihku. Ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kau terganti, sampai kau jadi milikku. Let's go! Sampai kau jadi milikku.
sejak pertama bertemu, ku jatuh cinta. Hey, yeah. Sampai kau jadi milikku. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kaulah cinta sejatiku. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sampai kau jadi milikku. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kick Andy di hatiku selalu. Luar biasa, suara Judika memang selalu menggelegar, membangkitkan semangat ya. Udah jangan suka ikut menyanyi ya. Baiklah hadirin sekalian dan juga Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kita menyaksikan penganugerahan Kick and the Heroes 2022. Untuk itu kami mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan penghargaan pertama. Bayi ini lahir dengan penuh mimpi. Saat kecil, dia bercita-cita untuk menjadi dokter. Dokter terbang, dokter yang selalu terbang tinggi. Kedua orang tuanya selalu memastikan dan memberikan inspirasi agar tetap dijaga mimpi ini. Dan mimpi ini sekarang sudah dikabulkan oleh Ilahi. Sang dokter muda setiap hari terbang mulai dari pantai sampai ke puncak gunung. Dia melayani orang-orang yang ada di pinggiran kota sampai yang ada di pedalaman desa di tengah hutan. Dia melayani, dia mengobati, dia mengedukasi, dan terus menginspirasi. Ia dirikan klinik gratis sebagai tanda kasihnya pada masyarakat Tanah Mutiara Hitam. Dan selama 13 tahun dia terus bekerja baik dalam suasana yang bahagia maupun suasana yang mencekam. Dia tidak pernah diam, dia terus bergerak dan bekerja. Karena dia tahu apa yang dia lakukan bukan hanya sebagai bakti kepada orang tuanya, bukan hanya sebagai menyenangkan dirinya dia saja, tapi yang paling penting adalah untuk menyehatkan dan menyejahterakan anak dari anak-anak Papua dan menyehatkan dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Siapakah dia? Berikut cuplikannya. Tidaklah mudah seseorang mendedikasikan dirinya untuk melakukan misi kemanusiaan. Terlebih lagi, jika misi yang dilakukan terbilang ekstrim dan membutuhkan usaha ekstra untuk menjangkau daerah tersebut. Namun, Mia Luisa Rumanterai atau yang sering dipanggil Dr. Mia ini tergabung dalam BMC atau Bali Mission Center untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan pendidikan dan kesehatan. Bahkan, ia harus berkorban. Ia harus siap kapanpun dibutuhkan untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil khususnya di Papua, tanah kelahirannya. Bahkan ia pernah membuat keputusan tidak menghadiri pemakaman sang ayah demi melakukan misi kemanusiaan di daerah pedalaman. Dr. Mia, yang juga dikenal dokter terbang ini, bekerja dengan timnya yang salah satunya adalah Dr. Roland. Hampir semua jenis misi kemanusiaan dilakukan bersama Dr. Roland. Mereka berdua berpergian bersama, mengunjungi berbagai tempat di Papua menggunakan pesawat kecil, helikopter, maupun pesawat amfibi dikarenakan medan yang didatangi masih berada di pedalaman hutan yang sulit dijangkau melalui jalan darat. Adapun pesawat yang digunakan disediakan oleh Yayasan Kemanusiaan yang bekerja sama dengan BMC seperti Helifida dan Yayasan NAF Indonesia. Harapan saya Bali Mission Center ini dapat
semakin terus eksis dengan tujuan utamanya yaitu menjangkau yang tidak terjangkau, sehingga semua visi misi yang sudah kami jalankan selama ini dapat terus terjangkau, tentu juga dengan kerjasama dari semua pihak yang selama ini membantu kami seperti donatur dan juga lembaga-lembaga lain yang menjadi bagian daripada pelayanan kami. Mereka berharap misi kemanusiaan yang dilakukan ini dapat menjadi inspirasi dan menarik perhatian para dokter milenial untuk melakukan kegiatan sosial dengan caranya sendiri. Mari kita sambut pemenangnya, warga dari teman-teman kesehatan juga, yaitu Dr. Maria Lucia Rumatrai sebagai Kick Andy Heroes 2022. Penghargaan Kick Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh Telkom Indonesia, digital untuk semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan anugerah kehidupan untuk tetap melayani di atas tanah Papua. Terima kasih juga kepada Kick Andy dan terima kasih kepada Metro TV yang terus mengangkat nilai-nilai kebaikan, yang terus mengangkat hal-hal yang pada saat kita bekerja dalam sunyi, tidak seorang pun tahu, tapi Kick Andy bisa mengangkatnya. Terima kasih kepada semua teman sejawat di RSUD Wamena, karena selalu bersedia melayani dengan kasih. Terima kasih juga kepada Yayasan Helivida yang selalu menerbangkan saya kemanapun saya pergi untuk melayani semua masyarakat di daerah-daerah yang tersulit, tertinggal, bahkan terjauh. Terima kasih untuk almarhum ayah saya yang selalu memberikan inspirasi kepada saya untuk terus melayani. Terima kasih juga kepada mama dan keluarga besar saya. Terima kasih untuk semua orang baik yang ada di sekeliling saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk terus melayani. Tetaplah berbuat baik. Kebaikanmu akan selalu membawamu kemana saja engkau pergi. Selamat dan terima kasih kepada Ibu Maria Luisa Rumatrai atas dedikasinya membantu masyarakat suku pedalaman Papua. Dan terus semangat memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dari namanya kita tahu bahwa ini memang seseorang yang layak mendapatkan penghargaan. Oh ya? Maria Luisa Rumatrai, ada artinya. Apa tuh artinya? Maria Luisa Rumatrai, Ya? mari, ayo, lo bisa, harus manfaat terus tanpa santai. Wow. Ngarang barusan saya. Oh ya. Tapi bisa kan maksudnya kan? Tapi bisa. Kalau kepepet emang kadang suka bisa ya. Tapi Kang Ronald, Iya. mumpung di sini ada Bapak Menteri Kesehatan, boleh nggak nih kan Aduh. gak akan bisa dapat waktunya lagi Mau sama beliau. apa? Pak, saya mau mengeluhkan sedikit keluhan kesehatan saya, boleh Pak? Saya tuh aneh banget Pak. Kenapa? Belakangan ini saya mengalami keluhan yang aneh gitu. 5L Pak. 5L? Iya. Apa aja? Lemah, Lemah, letih, letih, lesu, lesu, loyo, loyo, love you. Ya kan, gak hanya para pejabat yang mencintai rakyat, tapi rakyat juga love you sama para pejabat. Wah, luar Gitu biasa. maksudnya. Dan sudah hadir bersama kami di sini juga Dewan Juri untuk Kick Andy Heroes 2022. Ada Pak Renal Kasali, apa kabar Bapak? Sehat selalu Bapak. Ibu Yeni Wahid dan juga Ibu Tri Mumpuni, sehat selalu semuanya. Senang sekali bisa meluangkan waktu malam-malam hari ini ya. Berkat inisiasinya, saat ini hampir 5.000 bayi prematur telah sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Siapakah dia?
didukung oleh Baiklah, berikutnya hadirin sekalian dan juga pemirsa, kami mengundang yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga untuk memberikan penghargaan. Silakan Ibu. Selamat malam para pemirsa. Mengawali penelitian dari sebuah inkubator rusak, justru membulatkan tekadnya untuk menolong bayi-bayi prematur yang baru lahir ke dunia. Ia menggagas gerakan inkubator gratis ini sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan gerakan ini mendorong masyarakat untuk menjadi agen relawan, sehingga inkubator ini mampu dimanfaatkan sampai pelosok Indonesia. Baginya, insan terlemah adalah seorang bayi, dan bayi yang terlemah adalah bayi prematur. Berkat inisiasinya, saat ini hampir 5.000 bayi prematur telah sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Siapakah dia? Mari kita saksikan cuplikan berikut. Setiap orang tua tentu menginginkan kelahiran bayinya berjalan lancar dan sehat. Namun, ada saja yang tidak sesuai dengan harapan. Seperti bayi prematur yang perlu perawatan khusus dan biaya mahal. Ialah Profesor Raldi Artono Kustur, pencipta inkubator gratis. Pada tahun 2012, Prof. Raldi mulai memproduksi inkubatornya sendiri. Inkubatornya pun terbilang canggih dan tak kalah dengan yang ada di rumah sakit. Guru Besar Teknik Mesin Universitas Indonesia ini menciptakan inkubator untuk dipinjamkan cuma-cuma bagi keluarga prasejahtera. Benar-benar menolong banget kan, nah, soalnya kan saya juga kan punya bayinya istilahnya prematur gitu, terus cuaca di sini juga kan kalau malam dingin ya ngebantu banget lah istilahnya punya. Sodong ya? Iya, sodong dingin ya? Iya, apalagi kalau hujan kan gitu. Pada tahun 2014 lalu, Kik Andy on location ke laboratoriumnya di Universitas Indonesia untuk melihat proses pembuatan inkubator. Dan sekarang, inkubatornya banyak perkembangan dari sisi produk dan kualitas. Bagi bayi kembar prematur, sekarang hanya perlu 1 inkubator untuk 2 bayi. Prof. Raldi juga membuat mini factory untuk memproduksi inkubatornya serta membagikan ilmunya ke orang lain. Pada Desember 2020, tercatat sudah ada 4.500 bayi prematur yang tertolong berkat inkubator rumahan miliknya. Mari kita sambut Raldi Artono Kustur sebagai Kik Andy Heroes 2022. Penghargaan Kik Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh Prenagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi Noya nih. Saya diperkenankan untuk tampil di panggungnya dalam acara KAH, Kik Andy Heroes. Saya nggak menyangka sepertinya bisa sampai di sini.
Namun award ini sebetulnya lebih pantas disampaikan kepada 138 kota di mana ada agen relawan. Dari Banda Aceh, dari Aceh sampai Papua. Yang kedua, pantas disampaikan juga kepada institusi saya, Universitas Indonesia, utamanya Fakultas Teknik. Kenapa? Karena semua prototipe, desain prototipe manufacturing ini semua dibiayai oleh Universitas Indonesia melalui banyak programnya. Program inovasi, program entrepreneurship, program pengabdian masyarakat, program penelitian. Kemudian tahun 2015 kami membentuk Yayasan Bayi Prematur Indonesia yang kemudian pada sebelum pandemi kira-kira waktu itu ada 100 kota tahun 2019. Kami bekerja sama, utamanya saya sebutkan di sini dengan YKMNU, Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Karenanya di masa pandemi kami berkembang menjadi 138. Selanjutnya setelah 138 kota ini, kami bercita-cita untuk mengembangkan tahun ini sampai dengan tahun depan ke 300 kota. Selanjutnya kalau udah 300 kota ngapain kita? Kami akan melanjutkan ke negara-negara di sekitar ekuator, Equator Belt Country. Kira-kira ada 10 negara. Mengapa kepada Equator Belt Country? Karena inkubator kami itu khusus sekali, ya, portable build up hanya untuk daerah tropis. Dan kemudian kalau nanti udah menyebar ke negara Equator Belt, kami akan berusaha untuk bikin rumah sakit pengobatan anak dan rumah sakit ibu dan bayi gratis untuk golongan prasejahtera. Untuk mereka yang ingin berpartisipasi, silahkan kontak. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belasan tahun sudah ia dedikasikan dirinya, membuat ratusan disabilitas menjadi insan mandiri. Mari kita sambut. Didukung oleh Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kau marahkah? Apa yang terjadi dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu.
Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya. Selamanya. Tersenyumlah kau sobat. Doaku kau bahagia. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Tetaplah kau kuat, sahabat. Dan langsung saja kita menuju penghargaan Kick Andy Heroes berikutnya. Kami mengundang naik ke atas panggung Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merenungi arti sebuah kehidupan, justru masa lalulah yang membawanya bertemu dengan kenikmatan masa kini. Ia membayar nasarnya pada Tuhan, ia relakan pekerjaan mapannya demi mendirikan Precious One, sebuah rumah produksi kerajinan tangan bagi para penyandang disabilitas. Belasan tahun sudah ia dedikasikan dirinya membuat ratusan disabilitas menjadi insan mandiri, mampu bersama dan berkolaborasi hingga membangun produk bangga akan karya disabilitas. Baginya setiap jiwa adalah berharga. Ia membuka peluang bagi kaum disabilitas untuk bebas dan berdaya. Mari kita saksikan video seperti ini. Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun bentuk dan rupanya, mereka mampu berkarya. Produk kerajinan tangan ini bisa kita temui dan beli di Precious One. Precious One merupakan wadah usaha yang tenaga kerjanya adalah para penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang tuli dan tunadaksa. Para penyandang disabilitas ini dikaryakan untuk menjahit, membuat boneka kertas, bahkan melukis. Ratnawati Sutejo adalah sosok di balik lahirnya Precious One. Bermula tahun 2001, kala dirinya menderita penyakit hepatitis A yang cukup parah. Di saat itu, ia merasa hidupnya tak lagi berharga.
mari kita sambut Ratnawati Sutejo sebagai Kick Andy Heroes 2022. Penghargaan Kick Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh BCA. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ketika Tuhan panggil saya untuk terjun di dunia disabilitas, ada sebuah ayat yang sangat di saya yang berkata bahwa apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiranmu, dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan. Dan itulah awal mula saya terjun di dunia disabilitas. Dan malam hari ini pun ketika saya berdiri di sini dan mendapat penghargaan ini, sama, saya nggak pernah kepikir kalau saya bisa terpilih, kami Precious One bisa terpilih untuk mendapat penghargaan ini. Terima kasih Bang Andi, tim juri dan semua sahabat, keluarga dan keluarga besar Precious One, serta teman-teman semuanya yang sudah mendukung perjalanan Precious One sampai saat ini bisa terus bertahan di tengah pandangan masyarakat yang mungkin masih menganggap teman disabilitas tidak bisa maju dan tidak bisa berjuang bersaing bersama-sama. Dan saya tahu bahwa di luar sana sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan, yaitu para teman-teman disabilitas yang sedang berjuang untuk bisa menunjukkan dirinya sebagai warga negara Indonesia juga yang berhak. Mereka berjuang untuk bisa mandiri, mereka berjuang untuk bisa menunjukkan karya mereka di tengah masyarakat. Mereka juga adalah pahlawan. Dan saya mau mengajak semua Bapak Ibu di sini dan masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung teman-teman disabilitas untuk bisa terus berkarya dan berarti hidupnya. Dan mari bersama kita hidup terus memberi arti. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Ratnawati Sutejo, terima kasih untuk dedikasinya untuk membantu teman-teman disabilitas menjadi insan yang mandiri dan juga berdaya. Semoga akan makin banyak lagi orang-orang baik seperti Ibu Ratnawati yang berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas. Ya, dan tentu saja mereka pun punya hak yang sama untuk bisa berkarya untuk masyarakat. Lebih dari 6 tahun bersama warga Ramang-Ramang ia perjuangkan gugusan pegunungan kars dari industri tambang ilegal. Mari kita sambut semangatmu. Didukung oleh Saatnya kembali kita menyaksikan penampilan dari Anet.
Hadir sekalian dan juga pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan malam penganugerahan Kick and the Heroes 2022. Selanjutnya kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, untuk memberikan penghargaan Kick and the Heroes 2022. Tak ingin keindahan tanah kelahirannya rusak karena eksploitasi, putra asli Maros, Sulawesi Selatan ini menggaungkan semangat keadilan ekologi demi kelestarian lingkungan dan warisan alam. Lebih dari 6 tahun bersama warga Ramang-Ramang ia perjuangkan gugusan pegunungan karst dari industri tambang ilegal. Usahanya tidak mengkhianati hasil sejak 2015. Eksotisme bentang alam desa Ramang-Ramang kemudian mampu menghidupi warga melalui usaha wisata rintisan berbasis komunitas. Dan kini Ramang-Ramang justru menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia. Berikut kita saksikan liputannya. Inilah Ramang-Ramang, pesona gugusan kars yang terletak di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ramang-Ramang menjadi kawasan kars terbesar kedua di dunia yang luasnya mencapai 46.000 hektar. Bentang alam yang berumur puluhan juta tahun ini menyajikan kekayaan alam yang alami untuk dinikmati. 5 tahun yang lalu, Ramang-Ramang dibuka untuk wisata berbasis masyarakat. Tidak mudah mempertahankan kawasan Ramang-Ramang ini dari caplokan perusahaan tambang. Ialah Muhammad Ikhwan atau yang akrab disapa Iwan Dento. Bertahun-tahun Iwan dan warga desa berjuang mempertahankan warisan leluhur ini. Tahun 2007, kawasan Ramang-Ramang nyaris hilang karena adanya izin tambang bagi investor. Namun, Iwan dan warga tidak tinggal diam. Mereka mendesak pembatalan izin tersebut. Hingga tahun 2013, kawasan ini akhirnya kembali kepada warga desa. Iwan dan warga pun sepakat membangun Ramang-Ramang menjadi objek wisata berbasis masyarakat. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke desanya. Iwan dan warga desa akan terus memperbarui diri untuk menjadikan Ramang-Ramang objek wisata dunia yang mempesona. Mari kita sambut Iwan Dento sebagai Kick and the Heroes 2022. Penghargaan Kick and the Heroes 2022 dipersembahkan oleh Tolak Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bicara soal kars, ini agak berat. Pertama kita bicara soal kehidupan dan kita bicara soal identitas. Ada peninggalan leluhur berusia 42.000 tahun yang itu harus tetap ada. Terima kasih kepada Kick Engdi sudah menemukan kami dalam sunyi, kepada kedua orang tua saya, istri dan
anak-anak saya yang sebenarnya juga sudah cukup lama terlantar soalnya. Kepada seluruh kawan-kawan komunitas jaringan, saya mohon izin untuk sebut beberapa nama. Kepada Bapak Hadir Sam, Bapak Andi Muawiyah Ramli, Pak Irfan Abe, Pak Muhammad Nasir, dan terkhusus orang tua kami Pak Sahrul Yassin Limpo. Salah satu titik awal lahirnya Ramang-Ramang adalah Festival Full Moon 2015 yang dibuat oleh Pak Sahrul ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur di Sulawesi Selatan. Festival itu juga yang kemudian menjadi tolak ukur yang cukup berat untuk kami penuhi sampai hari ini. Dan di forum ini kami mohon doa mudah-mudahan tahun ini Ramang-Ramang dan kawasan Kars Maros Pangkep itu bisa digolkan ke UNESCO Global Geopar sebagai upaya perlindungan maksimum yang bisa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Bagi kami menjaga Kars itu menjaga kehidupan, juga menjaga identitas. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarang niat mulianya dicap sebagai proyek belaka. Namun perempuan yang juga seorang guru ini memilih hadir penuh demi amanat pelestarian untuk masa depan. Siapakah dia? Didukung oleh Selamat buat Bang Iwan Dento ya, yang perjuangannya luar biasa merawat warisan alam yang akhirnya bisa mengangkat ekonomi masyarakat desanya. Betul sekali. Iya. Tapi hebat bisa dapat penghargaan dari Kick Andy. Kok aku nggak dapat penghargaan ya Bang Andy ya? Dia kan merawat warisan alam. Saya juga ngerawat warisan Pak. Warisan apa? Warisan keluarga saya rawat. Orang tua kamu masih hidup, kualat. Ngomongin warisan dari sekarang. Jangan dulu. Oh iya, jangan deh ya. Enggak boleh ya. Baiklah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak Sofyan Jalil untuk memberikan penghargaan selanjutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Persoalan sampah menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan. Sosok yang satu ini telah merasakan krisis lingkungan yang terjadi di kampung halamannya, lantaran tidak terorganisasinya pengelolaan sampah dari kota ke pesisir. Sebagai penduduk asli Kepulauan Seribu, ia sadar betul daerah pesisir merupakan daerah rentan dari perubahan iklim. Belasan tahun ia mencurahkan perhatian kepada isu lingkungan, hingga ia mendirikan rumah literasi hijau sebagai upaya penyelamatan ekologi. Tak jarang niat mulianya dicap sebagai proyek belaka. Namun perempuan yang juga seorang guru ini memilih hadir penuh demi amanat pelestarian untuk masa depan. Siapakah dia? Berikut cuplikannya. Masyarakat Kepulauan Seribu, daerah khusus ibu kota Jakarta, mengenal Mahariah sebagai seorang guru sekaligus pegiat lingkungan. Mahariah mengabdikan dirinya dalam kegiatan pelestarian lingkungan sejak tahun 2006. Mahariah mengajak warga untuk memilah sampah, mendaur ulang sampah, membuat lubang biopori, menanam mangrove, serta kegiatan lainnya. Wanita asli Kepulauan Seribu ini juga mengajak wisatawan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam Kepulauan Seribu. Bu Mahariah tidak henti-hentinya mengajak warga pulau untuk bekerja sama untuk memilah-milah sampah.
awal mula sampah-sampah itu dibuang di sembarang tempat. Sekarang kita masyarakat bisa milah-milah. Yang sampah-sampah nasi itu kita buatkan pupuk, dan sampah-sampah plastik kita kumpulkan dibawa ke rumah hijau di daur ulang. Dalam kegiatan penanaman mangrove, banyak rintangan yang dihadapi. Di antaranya adanya sampah kiriman dan ombak. Untuk mengatasi ombak, penanaman mangrove dilakukan secara berumpun. Jutaan pohon mangrove telah ditanam Mahariah, warga, relawan, dan pengunjung. Kegiatannya biasanya kan setiap anggota itu dari rumah ngumpulin sampah plastik, terus kita timbang, kita pilah. Dari pilah terus kita masukkan ke mesin. Terus membuat tokik dari residunya. Yang sering kita lakukan sih biasanya nanam mangrove, mulung sampah plastik. Mungkin ada panggilan tersendiri Pak. Mahariah berharap dengan apa yang dilakukan bersama warga dapat memberi kontribusi pada pelestarian alam dan untuk menjaga bumi. Mari kita sambut Maria sebagai Kick Andy Heroes 2022. Penghargaan Kick Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh Manulife Indonesia yang mengajak kita untuk jadilah yang terbaik. Lakukan yang bermakna bersama agar hidup semakin hari semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama sekali saya ingin menyampaikan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam yang indah. Kemudian terima kasih saya juga secara pribadi kepada seluruh penggerak lingkungan di Indonesia yang menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian yang ketiga ingin menyampaikan terima kasih juga kepada tim Kick Andy yang tiba-tiba hadir di pulau, saya tidak tahu dari mana, karena saya meyakini satu hal, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa i'malu fasairallahu malakum wa rasuluh. Jadi bekerja saja, nanti Allah yang akan menyampaikan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, yang saya yakini adalah bahwa Nabi pernah menyatakan bahwa semua kebaikan, meskipun satu, yang kita lakukan atau siapa saja lakukan, bisa menunda kiamat. Jadi itu motivasi-motivasi yang kami lakukan di Rumah Literasi Hijau. Jadi apapun yang kita kerjakan, bentuk apapun pekerjaannya, maka itu sesungguhnya adalah menunda kiamat. Mari sama-sama kita menunda kiamat dengan banyak pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang bisa kita lakukan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. Say I'm in too deep, and it's been 2 years. I miss my home. This fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. All those things I didn't say, breaking both the time I pray. I was screwing them down tonight. Can you hear?
only have one match, but I can make an explosion. This is my fight, so take back my life, so prove them all right, so my power is starting right now, my peace, so I'll take my fight, so and I don't really care if nobody helps me, 'cause I'm still got a lot of fire out in me. No, I'm still got a lot of fire left in me. Sedari kecil ia mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari sang ayah. Menjadi manusia dengan jiwa sosial adalah salah satu nilai yang ia ilhami. Siapakah anak muda ini? Didukung oleh Masih di malam penganugerahan Kick and the Heroes 2022. Bapak yang satu ini yang akan memberikan penghargaan bisa dibilang adalah the real heroes untuk saya. Oh, kenapa tuh? Saya kan penyiar radio. Tahu. Saya sudah 14 tahun siaran radio di Jakarta ini. Oke. Dan radio tempat saya siaran milik beliau. Oh iya? Di grupnya beliau. Jadi bisa dibilang beliau adalah pahlawan saya dan keluarga. Andai jika ada Kang Onal Heroes, saya akan angkat sebagai peraih penghargaan. Jadi karena ada beliau, keluarga Kang Onal hidup ya. Betul, terima kasih Bapak. Baik, langsung saja kami mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, untuk memberikan penghargaan Kick and the Young Hero 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedari kecil ia mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari sang ayah. Menjadi manusia dengan jiwa sosial adalah salah satu nilai yang ia ilhami. Hal itu membuat anak muda ini berinovasi dan peduli bersama dengan kemajuan zaman. Ia manfaatkan kelajuan teknologi untuk berbagi dengan merintis bisnis sosial sebagai peranti untuk memecahkan masalah ekonomi sosial di negeri yang kita cintai ini. Ia bangun platform penggalangan dana gotong royong kitabisa.com yang menjadi gerakan kebaikan online pertama di Indonesia. Dengan teknologi informasi masa kini, bisnis sosialnya telah membantu masyarakat hingga mengajak orang baik untuk berderma. Siapakah anak muda ini? Mari kita saksikan liputan berikut. Al-Fatih Timur adalah seorang social entrepreneur dan juga co-founder kitabisa.com. Sepak terjangnya di bidang sosial sudah tidak diragukan lagi. Kitabisa.com telah menjadi platform digital donasi ternama di Indonesia. Terbukti, sejak berdirinya tahun 2013 hingga saat ini, 2,5 juta orang baik sudah tergabung di kitabisa.com. Dengan total donasi yang sudah tersalurkan mencapai 600 miliar lebih dan mendanai lebih dari 30.000 kampanye.
kampanye tersebut meliputi bidang sosial, kesehatan, pendidikan, bencana alam, dan lain-lain. Kesukaannya melakukan kegiatan sosial bermula sejak bangku kuliah. Saat itu dirinya kerap menggalang dana di jalanan. Selepas bangku kuliah, pemuda lulusan Universitas Indonesia ini berniat ingin bisa membantu lebih banyak orang. Mari kita sambut Al-Fatih Timur dan Fikra Ijaz sebagai Kick Andy Young Heroes 2022. Penghargaan Kick Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh Telkomsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya mewakili rekan saya Al-Fatih Timur yang malam hari ini masih dalam proses penyembuhan dari COVID-19. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur Alhamdulillah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanamkan fitrah kebaikan di hati kita semua. Kita bisa berangkat dari sebuah gagasan ya, keyakinan bahwa di Indonesia tidak kekurangan orang baik, tapi yang kurang adalah jembatan untuk menghubungkan dan memviralkannya. Dan atas izinnya Alhamdulillah kita telah menghubungkan menjadi perantara bagi jutaan bantuan, kebaikan dan harapan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih banyak kepada Bang Andi dan tim Kick Andy Heroes, tapi mohon izin saya juga ingin mengucapkan apresiasi bagi pahlawan-pahlawan yang tanpa mereka kita bisa mungkin nggak jadi bisa gitu ya. Pertama-tama tentu para doers atau para rekan-rekan yang bekerja setiap hari di Kita Bisa menghubungkan kebaikan. Para donatur dan para penggalang dana yang mempercayakan Kita Bisa sebagai jembatan kebaikan mereka. Dan tentu saja kepada seluruh rakyat Indonesia yang meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tapi terus memilih untuk berbuat baik dan bergotong royong. Saya ingin mengutip salah satu guru saya, Prof. Renald Kasali, yang menyampaikan kalau katanya sekarang anak muda ini sering punya budaya flexing katanya. Kalau kata saya, nggak apa-apa dilanjutkan flexingnya, tapi jangan ditujukan ke sosial media. Mari kita tujukan flexingnya ke Yang Maha Kuasa dengan terus berbuat kebaikan untuk sesama. Terima kasih dan panjang umur, hal-hal baik. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu berpisah tiba,
cinta. Air mata cinta. Ia bantu banyak anak putus sekolah di pedalaman Indonesia untuk melanjutkan pendidikan dan membangun banyak tempat ibadah di pelosok-pelosok negeri. Siapa dia? Throw away your fears, life is full of joy. My hands on your people. To the sound of victory. Didukung oleh Baiklah hadirin, kita lanjutkan acara Kick Andy Heroes 2022. Biasanya saya berjumpa dengan Bapak ini secara virtual. Webinar gitu kan ya. Saya sebagai hostnya, beliau sebagai narasumber atau keynote speaker. Nama boleh mirip, ilmunya jauh berbeda. Oke. Iya, ada Ronald, ada Renal. Kami mengundang Dewan Juri Kick Andy Heroes 2022 Bapak Renal Kasali untuk memberikan penghargaan Kick Andy Heroes 2022 Pilihan Pemirsa. Kalau kalimat yang tertera di sini saya bacakan, dan itu menjadi fitrah kehidupan yang dijalankan tokoh berikut ini, barangkali dia akan sering mengucapkan, wow, murah banget. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Dia sempat terpikir untuk menjadi kaya raya agar terpandang. Kalimat itu ternyata tidak lengkap, karena ia kemudian hanya mendapatkan kekosongan jiwa. Jauh dari lubuk hatinya sebagai manusia, ia ingin berdaya. Perjalanannya ke Tapanuli tengah menjadi awal pengisi batinnya yang sunyi. Pengalaman spiritual membuatnya ia menggagas yayasan Vinia Dei, sebuah wadah untuk berbagi dan mengasihi. Ia bantu banyak anak putus sekolah di pedalaman Indonesia untuk melanjutkan pendidikan dan membangun banyak tempat ibadah di pelosok-pelosok negeri. Ia ingin melanjutkan optimisme dan harapan anak-anak muda untuk menjadi berkat bagi sesama. Siapa dia? Mari kita saksikan bersama. Dulu awalnya ya saya sebenarnya nggak pernah merencanakan atau akan menduga bahwa akan seperti ini ya. Jadi awalnya memang saya ingin pergi ke daerah di luar Jawa, hanya maksudnya pada saat itu adalah untuk hiburan gitu ya. Lalu ya ternyata di tempat itu ya saya diajak pergi ke sebuah tempat yang memang secara ekonomi memang sangat sulit gitu ya. Jadi memang di bawah garis kemiskinan lah bisa dibilang. Ya saya sebenarnya datang ke tempat itu sebenarnya hanya untuk membantu seorang pastor untuk melayani umat yang ada di sana awalnya. Hanya ternyata pengalaman itu sangat menyentuh dan membekas ya untuk diri saya. Lalu ketika memang tiba saat waktunya saya di hari Minggu saya harus datang ke gereja di tempat itu, saya agak takjub, sangat takjub bahkan karena saya melihat gereja itu seperti kandang hewan ya. Berlantai tanah, berlumpur pasti kalau hujan pasti bocor. Dindingnya papan-papan yang ditempel-tempel dan sebagian sudah bolong gitu ya, sudah keropos. Atapnya bocor. Albertus Gregory Tan menjadi inisiator Gerakan Peduli Gereja Katolik. Gerakannya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 dengan menggalang dana di media sosial
untuk membangun gereja-gereja di wilayah terpencil di Indonesia. Rencana Tuhan tak ada yang mustahil. Gerakan yang ia inisiasi ini pun semakin masif dan telah menjadi sebuah yayasan yang bernama Vinea Dei. Kini, mereka berfokus pada pendidikan anak-anak Katolik yang ada di pelosok Indonesia. Sampai sekarang, sudah ada 150 gereja yang dibangun dan 40 anak yang dibiayai pendidikannya. Greg berharap yayasannya ini bisa menjadi oase dan sumber air untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Mari kita sambut Kick and the Heroes pilihan pemirsa 2022, Albertus Gregory Tan. Penghargaan Kick and the Heroes 2022 dipersembahkan oleh Sihlin, Taiwan Street Snacks. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur saya haturkan untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai perjalanan saya sampai hari ini setelah 11 tahun melayani. Sungguh luar biasa apa yang telah dikerjakannya dalam diri saya dan teman-teman orang muda yang melayani bersama kami di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Kick Andy dan Metro TV yang telah membukakan banyak sekali pintu berkat untuk kami dan juga untuk banyak orang, sehingga apa yang kami lakukan bisa semakin dikenal. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang telah dipercayakan Tuhan untuk melahirkan dan membesarkan saya, tentu dengan sebuah maksud dan tujuan yang baik. Sekali lagi terima kasih. Seperti yang tadi dilihat bahwa semuanya berawal dari $1 atau 10.000. Untuk saya sebagai mahasiswa yang saat itu masih mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, tentu uang 10.000 itu sesuatu yang kecil dan mustahil. Saya mau berbuat apa dengan uang 10.000? Tetapi di uang 10.000 itu ada sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang tidak saya kenal, dan di dalam surat itu disampaikan kepada saya, Albert, saya kirimkan uang 10.000 ini kepada kamu sebagai modal awal kamu untuk membangun gereja di Indonesia, dan gunakan uang ini baik-baik dan jangan salah gunakan. Untuk saya, yang saya imani dan saya percaya adalah bahwa pesan ini tidak ditulis oleh manusia, tetapi dari Tuhan sendiri untuk saya. Jadi bagi saya ternyata memang betul bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua orang baik yang telah mendukung apa yang saya dan teman-teman lakukan sampai hari ini. Terima kasih kepada seluruh relawan, pengurus, semua orang-orang muda yang bekerja di balik layar untuk membantu banyak orang di pedalaman Indonesia untuk bisa beribadah dengan baik dan untuk adik-adik bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Wah, Kang Ronald itu keren banget. Luar biasa. Aku tuh ya ada di sini tuh merasa sangat bangga sekali bisa menyaksikan sosok-sosok yang luar biasa menerima penghargaan dari Kick and the Heroes 2022 ini. Semoga Anda yang menyaksikan acara ini pemirsa bisa terinspirasi dan termotivasi untuk berbuat seperti yang mereka lakukan. Pasti. Tapi tidak lengkap, ini kan acara namanya Kick and the Heroes. Betul sekali. Dari tadi kita belum melihat Bang Andi F. Noyanya. Nah itu dia. Ya, kita undang Bang Andi Noya bersama para penerima penghargaan Kick and the Heroes 2022. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk para pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Selamat kepada para penerima Kick and the Heroes Award tahun ini. Dan
tentu saja kita berharap bahwa apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan selama ini juga menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah mendukung Kick Andy sehingga bisa mencapai usianya yang ke-16. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih membalas kebaikan Anda semua. Dan tentu saja kita berharap kita akan bertemu kembali di Kick Andy Heroes tahun depan. Terima kasih. Looking up above, showers with the Hope and fate are our anchor. Throw away your fears, life is full of joy. Hold my hands, all your people. Listen to the sound, song of victory. Metro TV,